Oke, Oke, udah. iya, ayo. Oke, baik. Sendiri dokter, perkenalkan nama saya Michelle. Perkenalkan nama saya Michelle dengan NRP 118. Saya akan melakukan presentasi tentang case 3 yaitu tentang pankreas. Pertama, saya akan menjelaskan tentang anatominya. Pertama, anatominya eh, secara letak pankreas ini berada di sebelah eh, gaster dan secara anatomi dibagi menjadi tiga, yaitu ada bagian caput yang itu di bagian sini, lalu ada cauda, lalu ada korpus. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi. Vaskularisasi pankreas ini utamanya dari arteri dan vena pankreatik dorsalis. Lalu ada arteri dan vena pankreatika duodenalis superior yang memvaskularisasi bagian atas pankreas. Lalu ada arteri dan vena pankreatika duodenalis inferior yang memvaskularisasi pankreas bagian lebih bawah. Lalu inervasinya ada simpatis dan parasimpatis. Simpatis ini dapat dari plexus celia dan ganglia mesentrika superior ini uh, ada di sumsum tulang belakang bagian T5 sampai S4. Lalu parasimpatis pankreas berada dari nerve 10 atau dapat disebut dengan nerve vagus. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan cara menjelaskan tentang histologi. Nah, histologi pankreas ini terbagi menjadi dua, yaitu ada endokrin, lalu ada eksokrin. Nah, saya akan menjelaskan lebih terdahulu endokrin. Di dalamnya ada Pulau Langerhans. Pulau Langerhans ini di dalamnya ada sel-sel yang berfungsi dalam mensintesis hormon-hormon. Contohnya ada hormon glukagon atau insulin. Nah, di dalam Pulau Langerhans ini ada sel alfa, sel beta, sel delta, sel PP, lalu ada sel epsilon. Nah, sel alfa ini terdiri dari 20 hingga 25% dari Pulau Langerhans. Ini berfungsi untuk sintesis glukagon. Lalu sel beta yaitu ada 60 sampai 70% di Pulau Langerhans ini untuk mensintesis hormon insulin. Lalu ada sel delta 5 sampai 10% di dalam Pulau Langerhans yang berfungsi untuk mensintesis somatostatin yang fungsinya untuk menghambat sekresi hormon TSH dan GH. Lalu ada sel PP yang mengatur aktivitas eksokrin pankreas. Lalu ada sel epsilon ini untuk menghasilkan grelin, yaitu uh, hormon yang mengatur uh, pola makan manusia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksokrin. Nah, di eksokrin ini ada sel asinus ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan. Contohnya seperti ada lipase atau uh, pepsin, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan dengan cara menjelaskan tentang fisiologi pankreas. Pankreas ada insulin dan glukagon. Di insulin ini tadi sudah saya jelaskan dari sel B, dan di dalam sel B ini gennya cara mensintesisnya adalah gen sel B akan mentranskripsi dan akan menghasilkan mRNA. Lalu mRNA akan ditranslasi di bagian ribosom menjadi preproinsulin. Lalu preproinsulin ini akan ke retikulum endoplasma dan akan mengubah menjadi proinsulin. Lalu proinsulin ini akan ke badan Golgi dan badan Golgi akan menghasilkan insulin, dan insulin nanti sebelum dilepaskan akan disimpan dulu dalam vesikel sel B. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis glukagon.
Baik sintesis glukagon, glukagon ini disintesis oleh sel alfa. Dan di dalam gen sel alfa akan melakukan transkripsi terlebih dahulu yang akan menghasilkan mRNA. Lalu mRNA ini akan mentranslasi di ribosom menjadi preprokagon. Lalu preprokagon ini akan ke retikulo endoplasma menjadi proglukagon. Lalu proglukagon ini akan ke badan Golgi, lalu badan Golgi akan menghasilkan glukagon, lalu glukagon akan disimpan terlebih dahulu dalam vesikel sel alfa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekresi insulin dan glukagon. Baik, di glukagon dan insulin ini, pertama yang membedakan insulin dan glukagon adalah kalau insulin, karena di dalam darah terlalu banyak glukosa, insulin akan disekresikan agar glukosanya ini disimpan agar tidak terlalu banyak di darah. Sedangkan glukagon ini terjadi disintesis dan disekresi ketika di dalam darah glukosanya sedang menurun. Baik, pertama sekresi insulin dan glukagon ini terjadi ketika glukosa masuk ke GLUT1 yaitu di sel alfa, sedangkan GLUT2 ada di sel beta. Akan melalui fase glikolisis, yaitu glukosa akan diubah menjadi glukos 6 fosfat, lalu menjadi pirufat, lalu menjadi asetil CoA, lalu akan terjadi siklus Krebs, lalu akan di hasil akhir siklus Krebs akan menjadi ATP. Nah, ATP ini akan membuat insulin dan glukagon ini insulin dan glukagon ini keluar dari vesikel sel alfa dan sel beta. Tetapi yang membedakan sel beta dan sel alfa ini lebih sensitif kepada ATP. Jadi kalau misalnya ATP-nya terlalu banyak, nanti membrannya akan tertutup. Dan tetapi jika ATP-nya sedikit, maka di sel alfa ini sel membrannya ini akan kebuka. Baik, pertama saya akan menjelaskan dulu di bagian sel beta, yaitu ketika ATP yang diperlukan cukup tinggi. Di sel beta, nanti ATP akan binding ke membran protein, lalu itu akan menyebabkan menutupnya channel K+ atau kalium. Lalu karena kebanyakan ion positif kalium, terjadi charge ions dan terjadi dipolarisasi. Lalu setelah dipolarisasi, terjadi bahwa channel CA terbuka dan insulin dapat ke dalam darah. Lalu selanjutnya di sel alfa ini lebih sensitif terhadap ATP, jadi ATP-nya dibutuhkan lebih rendah dibandingkan sel beta. ATP ini akan binding ke membran protein, lalu sama seperti sel beta, tadi kaliumnya nanti akan terjadi positif charge ions karena K+ ini terlalu banyak, lalu terjadi depolarisasi, lalu channel CA menjadi terbuka, lalu glukagon akan ke dalam darah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek dari insulin dan glukagon. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang insulin terlebih dahulu. Insulin, glukosa dan insulin akan masuk ke hati, otot, dan adiposa. Nah, di dalam hati ini akan terjadi aktivitas glukogenesis. Glikogenesis adalah mengubah glukosa menjadi glikogen. Lalu ada terjadinya aktivitas glikolisis, yaitu
mengubah glukosa menjadi ATP atau sumber energi tubuh. Lalu di otot terjadi glikogenesis juga, lalu terjadi glikolisis juga, lalu terjadi sintesis protein. Nah, sintesis protein ini terjadi karena ada asam amino di dalam otot. Jadi di dalam otot ini insulin akan mengubah glukosa menjadi sebagai seperti sumber sumber kayak bahan bakar, jadi sintesis protein. Lalu selanjutnya di jaringan adiposa ini terjadi lipogenesis. Lipogenesis ini adalah pembentukan asam lemak. Jadi glukosa akan diubah menjadi asam lemak. Lalu akan menurunkan aktivitas lipolisis. Lipolisis adalah separate asam lemak dengan gliserol. Lalu setelah terjadi semua ini, glukosa di dalam darah akan menurun. Lalu selanjutnya ada efek glukagon, yaitu efek di mana ingin glukosa di dalam darah ini untuk naik. Baik terjadi di hati dan di adiposa. Pertama, glukagon. Karena glukagon adalah hormon protein, jadi glukagon ini harus menggunakan second messenger untuk masuk ke dalam jaringan. Jadi pertama glukagon akan binding ke reseptor, lalu akan mengaktifasi protein G, lalu akan mengaktifasi adenilat siklase, lalu mengubah protein G ini dari ATP menjadi CAMP, lalu setelah CAMP ini akan mensintesis protein kinase A. Dan di protein kinase A ini akan di hati akan terjadi peningkatan aktivitas glikogenolisis. Jadi kan tadi di insulin glukosa menjadi glikogen. Nah, glikogenolisis ini mengubah glikogen menjadi glukosa lagi. Lalu ada glikoneogenesis, ini adalah mengubah zat-zat non-karbohidrat seperti contohnya asam amino ke glukosa. Lalu selanjutnya di dalam jaringan adiposa ini terjadi peningkatan lipolisis, yaitu mengubah asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak ini dapat diubah menjadi glukosa dengan cara asam lemak sebagai istilahnya bahan bakar dalam glikoneogenesis. Jadi asam lemak sebagai bahan bakar glikoneogenesis yang akan mengubah asam lemak menjadi glukosa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya, dokter. Dah. Oke, good.